Oke. Oke. Oke, kita mulai ya. Cepet banget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mempresentasikan hasil diskusi kita. Baik, langsung aja. Adapun topik yang akan kami bahas adalah metode istinbat dari segi bahasa yang kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fernaldi yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yang pertama ada Archaifa Raihana Az-Zahra, lalu ada Farida Muhaimi Sukma, Hana Firdaus Kusuma, dan ada Nur Amira Sapitri. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, lalu ada sesi penyampaian materi dan penyajian materi, dan terakhir adalah sesi penutup. Baik teman-teman semua, langsung aja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka dengan bersama-sama dengan melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang akan dibacakan kepada pemateri kita yang pertama adalah Saudari Hana. Kepada Hana dipersilakan. Oke, jadi materi yang pertama yaitu tentang definisi mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan, zohir, dan muawwal. Yang pertama mutlak. Mutlak itu berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan, baik dari kalangan ahli usul fiqh atau ahli fikih. Pada dasarnya mutlak ini memiliki substansi yang sama, yaitu mutlak ialah suatu lafaz yang menunjukkan kepada satuan-satuan tertentu tanpa adanya pembatasan. Nah, biasanya nih lafaz mutlak ini bentuknya itu isim nakirah dalam konteks kalimat yang positif atau al-itsbat. Yang kedua ada muqayyad. Nah, kebalikannya dari mutlak, muqayyad ini menurut Man Al-Qotton dalam Mubahis fi Ulum Al-Qur'an, mutlak ialah suatu lafaz yang menunjukkan atas suatu hakikat dengan adanya batasan. Jadi beda kalau misalkan mutlak nggak ada batasan, kalau mutlak ini ada batasannya. Next. Terus yang ketiga ada mujmal. Nah, mujmal ini adalah lafaz yang kandungan maknanya itu masih global dan memerlukan perincian atau penjelasan dari pembuat mujmal atau syara' itu sendiri. Jadi kayak masih umum banget, masih global banget kalau misalkan mujmal. Terus ada mubayyan, yaitu artinya sendiri mubayyan itu adalah yang ditampakkan dan yang dijelaskan. Secara istilah, mubayyan ialah lafaz yang dapat dipahami maknanya berdasarkan asal awalnya atau setelah dijelaskan oleh yang lainnya. Al-bayan sendiri ini teman-teman, dari kata al-bayan sendiri ini ialah penjelasan. Maksudnya penjelasan kayak gimana? Nah, yaitu penjelasan yaitu yang menjelaskan suatu lafaz atau susunan yang mujmal, yang global tadi itu. Next. Terus yang ke 2, 3, 4, 5. Yang kelima ada zohir, yaitu suatu lafaz yang dengan mendengarkan lafaz itu pendengar tuh bisa langsung ngerti. Jadi kayak sekali dengar, oh ngerti gitu. Itu namanya zohir. Jadi jadi orang yang mendengar tuh nggak usah berpikir susah-susah, nggak usah kayak ada petunjuk lain tuh langsung ngerti gitu. Itu namanya zohir. Terus ada yang terakhir namanya muawwal. Muawwal ini dikuatkan dengan dalil, sehingga menjadi lebih kuat dibandingkan makna yang ditunjukkan oleh zohir. Jadi muawwal ini ada dalilnya, jadi sumbernya ini atau perkataannya itu lebih kuat gitu. Sudah. Yuki, lanjut ke hukum atau kaidah-kaidah mutlak dan muqayyad. Yang pertama, di sini hukumnya sama, yaitu mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Misalnya mutlak itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat ketiga dan muqayyad dalam surat Al-An'am ayat 145. Dan yang kedua, berbeda hukum dengan
sebabnya kebalikan dengan nomor 1. Dalam hal ini, masing-masing mutlak dan muqayyad tetap pada tempatnya sendiri. Muqayyad tidak menjadi penjelasan bagi mutlak, jadi berlaku masing-masing seperti sanksi hukum bagi pezina mutlak bagi perzina. Demikian pula saksi hukum bagi pencuri hanya mutlak bagi pencuri. Next. Next. Udah next. Nah, yang ketiga di sini berbeda hukum, tapi sebabnya sama. Misalnya yang mutlak tentang tayamum, bahwa tayamum ialah menyapu debu serta menyapu debu 1 kali dan mengusapkannya ke muka dan kedua tangan. Adapun muqayyad berkaitan dengan surah Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6 yang muqayyad tidak bisa menjadi penjelasan hadis yang mutlak karena berbeda hukum dengan dibicarakannya, yaitu wudhu pada Al-Maidah ayat 6 dan tayamum pada hadis. Meskipun sebabnya sama, yaitu hendaknya sholat atau karena hadas atau tidak suci. Tangan bisa diartikan dari ujung jari sampai pergelangan, atau sampai siku-siku, atau sampai bahu. Dan yang keempat di sini berisi hukum yang sama, tetapi berlainan sebabnya. Dalam hal ini ada 2 pendapat. Yang pertama itu menurut golongan Imam Syafi'i, mutlak dibawa kepada muqayyad. Dan yang kedua ini menurut golongan Hanafiyah dan Makiyah, mutlak tetap pada tempatnya sendiri, tidak dibawa kepada muqayyad. Next. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai hukum atau kaidah-kaidah mujmal. Masing-masing ahli usul berbeda dalam memberikan redaksinya, namun secara substansi semuanya saling melengkapi dan mengarah pada makna yang sama, yaitu suatu lafal atau ungkapan yang belum jelas dan tidak dapat dipahami maksudnya, serta untuk mengetahui diperlukan penjelasannya dari lainnya. Penjelasan inilah disebut dengan al-bayan, baik penjelasan itu dari Allah langsung ataupun penjelasan melalui Rasulullah. Kemudian hukum atau kaidah-kaidah mubayan. Yang pertama, mubayan muttasil adalah mujmal yang disertai penjelasan yang terdapat dalam satu nas. Misalnya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4, An-Nisa surat keempat ayat 176, di mana ada lafaz kalallah adalah mujmal yang kemudian dijelaskan dalam satu nas. Mereka memiliki fatwa kepadamu tentang kalallah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai atau seluruh harta saudara perempuan, jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Jika mereka, ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian dari saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, supaya kamu tidak tersesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua yaitu mubayan munfasil, adalah bentuk mujmal yang disertai penjelasan yang tidak terdapat dalam satu nas. Dengan kata lain, penjelasan tersebut terpisah dari dalil mujmal. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Amira. Kepada Amira. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Kedengeran. Oke, baik. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang hukum atau kaidah-kaidah zohir. Nah, yang dimaksud dengan hukum zohir adalah dalam hal bagaimana kita boleh atau harus berpegang pada makna yang zohir. Dan dalam keadaan bagaimana pula kita boleh meninggalkan arti zohir ini. Nah, di sini
ada para ulama usul fikih memberi hukum tentang pemakaian lafal zohir. Ya, dan artinya di sini yaitu zohir itu adalah dalil syar'i yang wajib diikuti kecuali terdapat dalil yang menunjukkan lain daripadanya. Nah, maksudnya apa sih? Nah, di sini apabila tidak terdapat alasan yang kuat untuk mendorong pentakwilan sesuatu lafaz, maka lafaz zohir inilah yang dipakai sebagai dalil dan wajib kita ikuti. Next. Nah, materi yang kedua yaitu hukum atau kaidah-kaidah muawal. Dan sebelumnya di sini ada namanya takwil, yaitu memindahkan suatu perkataan dari makna yang terang atau zohir kepada kepada arti atau makna lain. Perkataan yang ditakwilkan itu disebut muawal. Nah, di sini takwil ini sendiri mempunyai syarat-syarat, yaitu ada 2 di sini. Yang pertama, sesuai dengan penggunaan bahasa Arab, istilah-istilah yang terpakai dalam syariat dan dengan kebiasaan yang dipakainya. Dan yang kedua, harus mempunyai keterangan atau jalan yang menunjukkan bahwa ia boleh diartikan sedemikian. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan penyampaian dan penyajian materi oleh teman-teman saya mengenai istinbat yang bahas yang kedua, yang terakhir adalah mengenai kesimpulan. Kesimpulan, kita sebagai umat muslim khususnya dapat lebih memahami dan lebih tahu apa saja sih yang ada dalam metode istinbat ini gitu kan. Nah, usul fikih ini lebih membawa pemahaman kita ke ranahnya sebagai benteng pelindung terhadap syariat Islam. Karena usul fikih juga tuh menjaga dalil-dalil syariat dari penyimpangan dan kesalahan dalam istinbat. Metode yang memudahkan dalam mengambil kesimpulan hukum atau istinbat pada masalah-masalah. Secara bahasa, lafaz mutlak tadi itu dapat berarti sesuatu yang tidak ada batasnya atau tidak terikat. Lalu untuk lafaz muqayyad adalah kebaikan dari lafaz mutlak. Kebalikan dari lafaz mutlak. Mana Al-Qattan juga dalam Mabahis fi Ulumul Al-Qur'an mendefinisikannya sebagai suatu lafaz yang menunjukkan atas suatu hakikat dengan adanya batasan. Lalu secara etimologi, al-mujmal itu berarti global atau tidak terperinci secara umum dan keseluruhan atau bisa juga sekumpulan sesuatu tanpa memperhatikan satu persatunya. Lalu mubayyan, artinya yang ditampakkan dan yang dijelaskan secara istilah, berarti lafal yang dapat dipahami maknanya berdasar asal awalnya atau setelah dijelaskan oleh lainnya. Lalu mubayyan, setelah mubayyan itu ada zahir, menurut istilah usul fikih adalah keraguan-raguan di antaranya 2 perkara atau 2 lafaz. Sedangkan salah satunya adalah lebih jelas. Maksudnya adalah suatu lafal yang bisa diartikan dengan 2 makna. Lalu ada takwil, ialah memindahkan suatu perkataan dari makna yang terang atau zohir kepada makna yang kepada arti atau makna lain. Perkataan yang ditakwilkan disebut mu'awal. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan lafal hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya. Mohon perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Mas Yuki dan lainnya.